Coba jujur deh, kamu udah kerja keras dari pagi sampai malam, nggak pernah bolos, nggak pernah ngeluh. Tapi kenapa di akhir bulan dompetnya tetap tipis, bahkan makin tipis? Kamu bukan males, kamu bukan bodoh, tapi ada sesuatu yang terus bocor tanpa kamu sadari. Dan hari ini, di Ashabul Yamin, kita bakal bongkar bareng-bareng apa sebenarnya yang salah. Karena masalahnya bukan selalu soal kurang penghasilan, soalnya lebih dalam dari itu. Ini soal cara kamu berpikir tentang uang. Ini soal psikologi keuangan yang jarang banget dibahas di tempat lain. Selamat datang kembali di Ashabul Yamin, tempat kita ngobrol soal keuangan yang bukan cuma masuk akal secara ekonomi, tapi juga berkah secara spiritual. Di episode kali ini, kita bakal ngobrolin sesuatu yang jarang disentuh, psikologi uang. Kenapa orang yang gajinya sama, hidupnya bisa beda banget? Kenapa ada yang makin maju, ada yang jalan di tempat? Kalau kamu tonton sampai habis, kamu bakal dapat 3 hal. Pertama, kamu ngerti pola pikir salah yang bikin uang nggak pernah cukup. Kedua, kamu dapat langkah praktis yang bisa langsung dipraktikkan. Ketiga, dan ini yang paling penting, kamu bakal nemu satu kunci keberkahan yang sering kita lupakan. Kunci yang ternyata ada di dekat kita, tapi sering kita abaikan. Penasaran? Yuk, kita mulai. Oke, kita mulai dari data dulu biar makin jelas. Berdasarkan laporan keuangan OJK tahun lalu, lebih dari 60% masyarakat Indonesia usia produktif nggak punya tabungan darurat. Nggak ada, sama sekali. Sementara, inflasi terus naik, rata-rata 3-5% per tahun. Artinya, kalau kamu nggak ngelola uang dengan benar, nilai uangmu nyusut setiap tahun meski nominalnya tetap sama. Ini bukan soal nasib. Terus, ada riset dari Morgan Housel dalam bukunya yang final banget, The Psychology of Money. Dia bilang, keputusan finansial seseorang itu 80% dipengaruhi emosi dan pola pikir, bukan kemampuan hitung-hitungan. Nah, ini yang sering kita skip. Kita sibuk nyari tips investasi, tips nabung, tips ini itu. Tapi kita nggak pernah benerin dulu cara kita mikir soal uang. Padahal dari situlah semua bermula. Ada 3 pola pikir salah yang paling umum. Yang pertama adalah mental gajian langsung belanja. Gajian hari Jumat, weekend udah habis. Ini bukan masalah kurang gaji, tapi kurang kontrol terhadap dopamin. Yang kedua adalah jebakan lifestyle inflation. Gajinya naik, gayanya juga naik. Beli HP baru, ganti motor, pindah kontrakan yang lebih mahal. Pendapatan naik tapi nggak pernah nabung. Ini yang kita sebut treadmill keuangan. Yang ketiga, dan ini yang paling nyesek, gengsi finansial. Beli barang bukan karena butuh, tapi karena takut dilihat nggak bisa. Nge-treat temen padahal rekening lagi merah. Beli gadget terbaru biar dianggap sukses. Secara logika, kalau kita terus-terusan ngikutin gengsi, aset kita bakal habis digerus gaya hidup. Inilah yang dalam ekonomi Islam disebut jebakan nafsu konsumtif. Kita kerja keras, tapi untuk memuaskan ego, bukan membangun masa depan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Ini bukan tips yang kamu baca di artikel biasa. Ini adalah kombinasi dari ilmu psikologi keuangan modern dan prinsip yang udah terbukti ribuan tahun. Langkah pertama, audit money story kamu. Psikologi uang dimulai dari cerita yang kamu percaya tentang uang. Apakah kamu tumbuh dengan mendengar uang itu susah dicari? Atau orang kaya itu pelit? Atau kita emang nggak rezeki kaya? Cerita-cerita itu tertanam di bawah sadar dan mengendalikan keputusanmu setiap hari. Cara benerin ini, tulis 5 keyakinanmu tentang uang. Lalu tanya ke dirimu sendiri, apakah keyakinan ini benar secara fakta? Atau ini cuma warisan pikiran lama? Langkah 2, terapkan sistem 50-30-20 yang dimodifikasi. Formula ini terkenal di dunia personal finance, tapi kita modifikasi versi Ashabul Yamin.
50% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk tabungan dan investasi wajib. Dan 30% ini yang istimewa, dibagi menjadi 10% sedekah dan zakat, 10% untuk dana darurat, dan 10% untuk kesenangan yang terencana. Kenapa sedekah masuk lebih dulu? Kita bahas di bagian selanjutnya ya. Ini kuncinya. Langkah ketiga, delay gratification alias tunda kesenangan. Setiap kali mau beli sesuatu yang nggak direncanakan, tunda 72 jam, 3 hari. Kalau setelah 3 hari masih mau beli dan keuangan memungkinkan, silahkan. Penelitian dari Stanford University yang terkenal dengan Marshmallow Experiment membuktikan bahwa orang yang bisa menunda kesenangan cenderung jauh lebih sukses secara finansial dalam jangka panjang. Ini ilmu yang udah teruji. Langkah 4, pisahkan rekening dengan tujuan yang jelas. Jangan taruh semua uang di satu rekening. Buat rekening terpisah. Satu untuk kebutuhan harian, satu untuk tabungan, satu untuk dana darurat. Ini mencegah kamu nggak sengaja ngehabisin uang. Nah, ini bagian yang paling saya tunggu-tunggu untuk disampaikan ke kalian semua. Karena semua tips tadi itu penting, tapi ada satu hal yang jauh lebih mendasar. Satu hal yang sering kita lewatkan. Di Ashabul Yamin, kita percaya bahwa harta bukan cuma soal angka, bukan cuma soal saldo rekening. Harta itu soal ketenangan batin, dan keberkahan artinya uang sedikit pun terasa cukup, uang banyak pun jadi bermanfaat. Kita sering lupa satu kunci keberkahan yang luar biasa dahsyat, yang bahkan secara psikologi modern pun sudah terbukti. Kunci itu adalah ridho orang tua. Khususnya ridho ibu. Dalam Islam, ridho orang tua bukan sekedar nilai moral. Ini adalah pintu rizki. Rasulullah SAW bersabda bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua. Artinya, kalau orang tua kita ridho, jalan hidup kita dibuka oleh Allah. Dan ini bukan hanya soal agama. Secara psikologi, hubungan yang harmonis dengan orang tua memberikan rasa aman batin. Rasa aman batin membuat keputusan finansial kita lebih rasional, lebih tenang, dan lebih jauh dari keputusan impulsif. Berapa banyak dari kita yang udah lama nggak nelpon orang tua, yang masih nyimpen dendam sama mereka, yang ngerasa hidup keras, tapi lupa bahwa mungkin ada doa yang belum terlunasi karena kita abai sama mereka. Ini bukan tuduhan, ini pengingat untuk kita semua, termasuk saya. Coba malam ini, sebelum tidur, hubungi orang tua. Minta maaf kalau ada salah, minta doanya. Karena doa orang tua itu menembus langit tanpa penghalang. Dan satu lagi, konsep qanaah. Qanaah bukan berarti pasrah dan gak usaha. Qanaah artinya merasa cukup di tengah proses perjuangan. Ini adalah mental health finansial yang paling kuat. Kamu bisa ambisius sekaligus tenang. Gabungkan tips teknis tadi dengan dua kunci spiritual ini, ridho orang tua dan qanaah. Maka, kamu nggak cuma punya strategi keuangan yang kuat, tapi juga hati yang lapang. Dan itulah definisi kaya yang sesungguhnya. Oke, kita udah sampai di penghujung episode hari ini. Yuk kita rangkum 3 poin utama yang tadi kita bahas, supaya makin nempel di kepala kalian. Poin 1. Masalah keuangan kebanyakan bukan soal kurang penghasilan, tapi soal pola pikir yang salah tentang uang. Money mindset yang keliru bikin kita terus berputar di lingkaran yang sama, meski kerja keras. Poin 2. Ada langkah teknis yang bisa langsung dipraktekkan, mulai dari audit money story, sistem 50-30-20 modifikasi, delay gratification 72 jam, sampai pisah rekening berdasarkan tujuan keuangan. Poin 3 dan paling utama, keberkahan harta dimulai dari ridho orang tua dan sikap qanaah. Ini bukan klise, ini adalah pondasi spiritual yang membuat semua strategi finansial kamu bisa bekerja dengan maksimal.
Kalau episode ini terasa bermanfaat, tolong banget subscribe channel Ashabul Yamin, share ke orang-orang yang kamu sayangi, dan tinggalkan komentar di bawah. Ceritain, mana poin yang paling ngena buat kamu hari ini? Kita juga punya komunitas diskusi yang bisa kamu gabung. Linknya ada di deskripsi. Di sana kita bahas keuangan Islami dengan cara yang lebih dalam, lebih personal, dan lebih praktikal bareng-bareng. Oh ya, besok kita bakal bahas topik yang gak kalah panas. Judulnya, Kenapa Orang Pintar Pun Bisa Jatuh ke Jebakan Riba Tanpa Sadar? Kalau kamu punya cicilan, punya kartu kredit, atau punya pinjaman online, episode besok wajib ditonton. Sampai jumpa, dan ingat selalu, harta yang berkah bukan yang paling banyak, tapi yang paling membawa ketenangan. Ashabul Yamin, bersama menuju hidup yang lebih berkah. Barakallahu fikum.